demand atau dari masyarakat yang kita lihat, apa ya kira-kira yang kita bisa ciptakan, apa ya kira-kira yang dibutuhkan sama teman-teman yang kita tuju. Nah, cara aku teman-teman untuk bisa meracik inovasi ini adalah namanya 6 Eyes. Dan ini yang aku belajar dan aku tentu dapat dari attending workshop. Ini penting banget untuk aku pribadi untuk bisa terus menciptakan inovasi dengan cara 6 Eyes, 6 I, yaitu adalah identify, ignite, investigate, invest, implement, and improve. Nah, gimana nih? Oke. Jadi step pertama, kalau ini cara aku ya, ini bisa applicable untuk kalian, bisa juga nggak cocok. Tapi yang pertama, kalau kita mau menciptakan sebuah inovasi, step pertama adalah kita harus identify, atau kita harus menemukan apa nih permasalahan yang ada di bisnis kita, dan apa yang sebenarnya kita mau cari solusinya. Jadi kita harus identify dulu. Nah, saat kita mau mencari apa, kita harus punya mindset curious atau penasaran. Nah, saat udah kita tahu nih, identify apa yang kita butuhkan, apa permasalahannya, apa solusi yang mau kita tuju, kita ignite. Ignite dalam arti apa? Ignite itu dalam arti kita mencari ide-ide sebanyak-banyaknya untuk oke nih, apa nih ya kira-kira solusi dari permasalahan yang sudah kita identify. Nah, setelah udah kita ignite, kita cari ide-idenya apa aja, kita give list apa-apa aja. Nah, after kita ignite, baru kita investigate. Kita investigate kira-kira apa ya yang dari semua ide-ide yang udah kita cari, kita investigasi ide mana yang paling kita bisa implement. Nah, cara kita menginvestigate adalah kita harus punya critical thinking. Critical thinking dalam arti kita harus mencari, oke, kira-kira ide ini kayaknya ide ini butuh lebih banyak effort deh. Jadi kita harus cari ide lain, kira-kira apa ya? Kita investigate nih dari semua list ide yang udah kita ignite, mana yang bisa kita implement. Pas kita udah cari, baru kita invest. Invest dalam arti kita siapkan untuk kita tadi itu ide yang udah kita investigasi. Lalu kita implement, kita coba. Nah, habis sudah kita coba, ya lanjut lagi, kita harus terus improve. Jadi ini adalah 6 Eyes, cara-cara aku untuk mengimplementasi inovasi, dan ini cycle-nya terus gitu teman-teman. Jadi menurut aku kayaknya kalau kita mau melakukan inovasi, it's a never ending progress gitu. Jadi kayak lari maraton. Next. Nah, ini adalah beberapa poin-poin yang menurut aku penting banget untuk kita punya sebagai seorang pengusaha. Dan ini yang aku belajar dan aku dapetin juga dari mentor-mentor yang aku privilege banget bisa belajar gitu ya. Harus berpikir strategik, kita harus bisa memimpin dan berkomunikasi dengan baik, kita harus punya kreativitas, kita harus agile, kita harus konsisten, dan segala macamnya yang menurut aku ini penting banget nih untuk kita sebagai entrepreneur miliki. Nah, ini adalah slide terakhir dari aku. Ini yang aku dan tim aku percaya banget adalah moonshot thinking, teman-teman. Jadi ini adalah mindset yang kita di Sixo, di Creativepreneur, dan di Trans Digital Lifestyle Group, dan di City Corp punya gitu. Yaitu kita harus punya moonshot thinking, dimana kita selalu aim for 10 times, bukan 10%. Kita harus fall in love with problems. Kenapa kita harus fall in love with problems? Karena dari masalah lah kita bisa menemukan peluang-peluang baru. Kita juga harus embrace learning, karena learning itu is a never ending process. Jadi harus terus mau belajar. Habis itu kita juga harus bisa build diverse perspective, karena kalau misalkan kita punya perspektif yang lebih kaya, perspektif yang banyak, pastinya nantinya akan lebih baik dalam membuat keputusan. Dan yang terakhir adalah fight the tendency to build it perfectly. Nah, ini sebenarnya yang gue agak sulit waktu awal-awal untuk mencerna gitu ya. Dalam arti ya gimana? Karena Virgo agak punya tendensi kalau bikin sesuatu harus perfect.
oh ternyata kalau misalnya kita mau bikin sesuatu langsung perfect di awal, itu kan nggak akan bisa juga. Kelamaan nantinya malah kita semakin tenggelam disusul sama kompetitor. Jadi ya udah, ternyata membuat suatu perfect itu butuh proses yang lama, dan kita harus fall in love with the process. Karena itu dengan nantinya kita tahu apa jadi permasalahannya, kita bisa pelan-pelan improve dan menjadikan produk atau services itu menjadi yang terbaik. Jadi kita belajar dari proses-proses, karena kita sadar banget bahwa untuk bikin suatu produk atau services atau apapun itu nggak mungkin semuanya langsung sempurna, pasti semuanya butuh proses. Itu aja dari aku. Yang terakhir adalah more marketing tadi. Terima kasih.